Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti kelas 7. Bab 1b, Indahnya Mengampuni. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian sehat selalu. Selamat bertemu di pertemuan yang kedua kelas 7, Pendidikan Agama Kristen dengan Ibu Christine Piri, tetap di materi yang sama, bab 1 Indahnya Mengampuni, bagian yang kedua. Ibu harap kalian tetap semangat belajar di masa pandemi COVID-19 ini. Dengan semangat, kita dapat belajar dengan baik dan kita dapat mengerti pelajaran hari ini. Semoga kita sehat selalu. Mari memulai pelajaran hari ini dengan berdoa. Silahkan anak-anakku, kita ambil sikap berdoa dan Ibu yang memimpin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, hari ini kami mau belajar pendidikan agama Kristen dengan materi Indahnya Mengampuni bagian yang kedua. Anugerahi kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti materi hari ini, mendapatkan ilmu dan mendapatkan kekuatan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita perhatikan kompetensi dasar materi kita. 1. Menerima bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui karya penyelamatan dalam Yesus Kristus. Kedua, bersedia mengampuni orang lain. Ketiga, menjelaskan Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Keempat, mempraktekkan perilaku mengampuni terhadap orang yang melakukan kesalahan. Indikator pembelajaran yang juga adalah tujuan pembelajaran. 1. Memiliki kerelaan mengampuni walaupun menyakitkan. Kedua, belajar dari mereka yang mengampuni. Semera Alinejet, Paus Yohanes Paulus II, dan Debbie Biagri. Ketiga, belajar dari perumpamaan tentang pengampunan bahwa menerima pengampunan berarti juga memberi pengampunan. Keempat, membuat puisi tentang pengampunan. Kita lihat poin bahasan materi kita. Pertama adalah kisah inspiratif dari Semera Alinejet, Paus Yohanes Paulus II, Debbie Biagri. Kedua, perumpamaan tentang pengampunan. Ketiga, rangkuman. Dan keempat, tugas. Kita masuk poin bahasan pertama, yaitu kisah inspiratif yang diawali dari Semera Alinejet. Tidak dihukum gantung karena ibu korban memaafkannya. Tahun 2007 terjadi perkelahian remaja di Iran, menyebabkan kematian Hussein Sadeh oleh temannya sendiri Bilal. Pada waktu itu mereka masih berusia 17 tahun. Akibatnya, menurut hukum yang berlangsung, hukumannya adalah dihukum gantung. Ia hanya bisa dibebaskan dengan pengampunan dari ibu Hussein, sekalipun dia mencoba meminta pengampunan, tetapi dia tidak mendapatkan pengampunan. Dan ketika eksekusi hukuman gantung akan berlangsung, maka ibu Hussein datang mengampuninya. Ia melepaskan tali yang siap menggantung Bilal, karena ibunya menceritakan bahwa Hussein mendatanginya dalam mimpi untuk memaafkan Bilal, supaya ia tidak membalas dendam. Memaafkan Bilal membuat hatinya lega, hatinya lebih baik dan tenang. Kedua adalah Paus yang memaafkan calon pembunuhnya. Tahun 1981, Uskup Paus Yohanes Paulus II ditembak dengan tembakan oleh pemuda Turki, 4 tembakan. Pemuda Turki yang bernama Ali Akça. Ia berumur 21 tahun. Kemudian beliau dilarikan ke rumah sakit dan mengalami operasi pengangkatan peluru. Dan pada hari yang keempat, ia memaafkan Muhammad Ali Akça. Ini adalah 2 foto pertemuan mereka di penjara ketika Paus Yohanes Paulus II menemui Ali Akça. Ketiga adalah Debbie Biagri memaafkan anak yang menembaknya. Tahun 1990, seorang perempuan bernama Debbie Biagri
pada peristiwa perampokan, ia tertembak di wajahnya, tetapi ia masih bisa hidup. Ia tertembak oleh seorang perampok, seorang anak remaja usia 13 tahun yang bernama Manuel. Ia kemudian melacak jejak anak tersebut, mengapa seorang anak sudah melakukan tindakan kriminalitas. Dan ia mendapati bahwa ibunya seorang pecandu narkoba, dan ia tumbuh dalam lingkungan yang keras yang membuatnya menjadi seorang kriminalitas dan seorang perampok ya. Sewaktu di penjara, Manuel menelpon Debbie dan meminta maaf. Debbie memaafkannya. Dan kemudian yang dilakukan Debbie adalah memperhatikan kehidupannya selama di penjara supaya ia memiliki kehidupan yang lebih baik, sekalipun bahwa ia di penjara 65 tahun penjara. Luar biasa ya. Perubahan juga harus didapatkan, pengampunan didapatkan untuk hidup lebih baik. Hal utama dari 3 tokoh inspirasi di atas yaitu mengampuni adalah hal yang indah. Kedua, mengampuni membuat kita lega. Ketiga, pengampunan melegakan orang yang bersalah. Keempat, pengampunan menjadi berkat bagi kita dan orang lain. Kita masuk poin bahasan kedua, perumpamaan tentang pengampunan yang terambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. 4 pokok utama dari kisah perumpamaan tentang pengampunan ini adalah: 1. Pengampunan itu adalah sampai 70 kali 7 kali, yang artinya tidak terbatas. Perhatikan ya anak-anak. Tuhan Yesus yang adalah Raja mengampuni setiap orang yang datang kepadanya. Jadi ketika semua orang yang bersalah datang memohon pengampunan, Dia memberikan pengampunan. Ketiga, jika kita yang diampuni tidak mau mengampuni, maka kita menghukum diri kita sendiri. Jadi penghukuman itu berlaku bagi kita yang tidak mau mengampuni. Dan keempat, diampuni dan mengampuni tidak terpisahkan. Ia menjadi satu paket kasih Kristus. Kita baca ya, Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapakah aku harus mengampuni saudaraku? Sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Jika ia berbuat dosa terhadap aku, sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Kita masuk dalam rangkuman. Mari kita membacanya bersama-sama ya. Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Dia mengirim Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Cara kita menjawab pengampunan Tuhan adalah dengan mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, ataupun rela meminta pengampunan pada seseorang yang kita rugikan atau sakiti. Banyak yang masih merasa sulit untuk mengampuni orang lain atau meminta pengampunan atas kesalahannya karena selalu berpikir kalau dirinya benar. Memang, jika kita mengandalkan kemampuan diri sendiri, sulit untuk mengampuni orang lain begitu saja. Tetapi orang beriman dapat mengandalkan karunia Roh Kudus untuk membantu menggerakkan hatinya dalam mengampuni orang lain. Pada poin keempat, bahasan keempat, tugas. Ada 2 bentuk tugas. 1, membuat puisi tentang mengampuni. Kedua, pilihan ganda atau fikih. Kita masuk ke pilihan ganda. Pilihan ganda ada 10 soal. Saya bacakan soal pertama, dan yang kedua sampai dengan ke-10 silahkan kalian membacanya dengan teliti. Nomor 1, bila seseorang menyakiti kita, sebaiknya kita mengampuninya. Kata mengampuni berarti memaafkan kesalahannya kembali, A. B. Memaafkan kesalahan dan membicarakannya setiap bertemu. C. Memaafkan kesalahannya dan memberi hadiah. D. Memaafkan kesalahannya dan membencinya. Nomor 2, dalam perjanjian lama seorang tokoh yang mengampuni saudara-saudaranya sekalipun saudaranya iri hati, bahkan menjualnya ke orang Midian, bahkan ia dipenjara karena difitnah, adalah
A, B, C, D. Nomor 3, tentang pengampunan. Nomor 4, tentang mengampuni menurut Yesus dalam Matius 18. Nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Ya, itulah 10 pilihan ganda. Petunjuk penyelesaian tugas. Tugas 1 dikumpulkan paling lambat minggu depan melalui Google Classroom. Tugas 2 dikumpulkan hari ini juga melalui Google Classroom. Good luck you student, God love you. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Hari ini kami boleh selesai belajar pendidikan agama Kristen, materi indahnya mengampuni bagian yang kedua. Biarlah kami boleh mendapatkan ilmu, kami juga boleh mendapatkan kehidupan iman yang bertambah dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa, mampukan kami melewati setiap hari di era pandemi COVID-19, kami tetap sehat bersama orang tua kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu anak-anakku di pertemuan berikutnya. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Jangan lupa ikuti protokol kesehatan. Jangan lupa belajar. Tuhan Yesus memberkati.